Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat. Dari mulai? Wadah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada sore kali ini kita masih diberikan nikmat kesempatan, kesehatan, dan kemudahan untuk mengikuti kajian online pada hari ini atau kejahilan. Insyaallah hari ini kita akan mengikuti kajian online bersama Ustadz Syafiq Riza Basalamah hafizallahu taala. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Ahlan bik. Kaifal Ustaz? Alhamdulillah bikhair. Barakallahu fikum. Semoga antum sekeluarga selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Nah, insyaallah kajian sore kali ini yang diselenggarakan oleh PDI Pertamina EP Field Sanga-Sanga, dan insyaallah juga live streaming ya dari channel Ustadz Syafiq Riza Basalamah baik di YouTube maupun di Facebook. Untuk sebelumnya Ana akan bacakan sedikit peraturan terkait kajian online sore hari ini. Yang pertama, harap mematikan kamera dan mic pada saat kajian berlangsung. Yang kedua, untuk pertanyaan secara langsung, gunakan fitur raise hand. Dan setelah disetujui oleh moderator, maka mic akan diaktifkan, baru boleh bertanya. Insya Allah akan ada sesi tanya jawab kurang lebih 30 menit di akhir setelah Ustadz berceramah. Yang ketiga, khusus untuk akhwat bertanya melalui meeting chat. Insya Allah nanti akan dibacakan. Dan yang terakhir, untuk pertanyaan di luar tema, insya Allah akan dibacakan jika ada waktu yang tersisa. Seperti itu, dan insya Allah kajian sore ini ya, akan bertemakan ketika aku telah kehilangan aku. Baik, tanpa memperpanjang mukadimah, kepada Ustaz Syafiq Riza Basalamah, tafadhol mashkuran Ustaz. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir. Sungguh segala puji milik Allah Jalla Jalaluhu. Kita senantiasa memuja dan memujinya. Karena segala kebaikan yang ada pada diri kita, keluarga kita, negeri dan bangsa kita adalah karunia Allah Jalla Jalaluhu.
Kita juga senantiasa meminta pertolongan hanya kepadanya. Karena dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Dan kita memohon ampun atas dosa-dosa yang kita perbuat. Yang hampir tidak ada hari yang berlalu, melainkan ada dosa-dosa yang berlaku. Maka kita memohon kepada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosa kita. Karena kita yakin dialah yang dapat menerima taubat kita dan memberikan ampun atas dosa-dosa yang kita lakukan. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Dan kita berlindung kepada Allah dari kejahatan jiwa kita yang senantiasa membisikkan keburukan, yang melemahkan semangat untuk beribadah, yang membuat kita jadi malas untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, yang terus menggiring, mendorong agar kita berbuat nisa. Dan kita juga berlindung kepada Allah dari keburukan amal kita. Man yahdillah fala mudhillalah, wa man yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tiada satupun yang dapat menyesatkan. Tapi sebaliknya, barang siapa yang disesatkan, maka sejuta ustaz, sejuta kiai, bahkan seluruh penduduk bumi tidak akan dapat memberikan hidayah kepada dia. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan hanya Allah. Dia Esa, tiada sekutu baginya. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad ibn Abdullah adalah hamba utusan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan para jamaah mengingatkan, hari ini hari Jumat, harinya bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita berada di akhir hari Jumat yang merupakan waktu-waktu yang indah untuk berdoa, memohon kepada Allah. Amma ba'd, ahibati fillah, pernahkah kita kehilangan arah? Terkadang kita melihat ada orang yang tujuannya jelas, tapi dia nggak sampai ke tempat tujuan. Dia tersesat. Biasanya orang yang seperti ini akan sadar kalau ternyata anak ini tersesat, anak ini kehilangan arah. Tujuan anak bukan ke sini. Kemana? Anak tujuannya ke tempat fulan. Tapi ternyata anak disalahkan sama Google Map umpamanya. Ternyata yang ngasih petunjuk sama anak itu salah. Atau ternyata informasi yang sampai nggak benar. Ini ada orang ingat yang tujuannya jelas tapi dia nggak sampai. Biasanya kondisi orang seperti ini sadar kalau anak sedang tersesat. Maka dia akan melakukan sebuah tindakan untuk keluar dari tempat yang salah. Anak ingat beberapa waktu yang lalu ketika kita ada sidang Dewan Fatwa di Batu. Kita ikut tuh Google Map. Tahu-tahu sampai ke jalan tanah. Jalan-jalan tanah. Disebutkan di sana lurus kata dia. Udah malam ini jemaah. Alhamdulillah kita berempat. Akhirnya sebagian mengatakan sudah jangan diikuti. Kita balik. Akhirnya kita balik. Kita nunggu di pinggir jalan besar, kita telepon. Minta. Keesokan harinya ada seorang ustaz yang sama lewat jalan kita. Akhirnya mobilnya terperosok. Berarti kadang-kala informasi itu nggak akurat. Kadang-kala jalannya benar tapi buntu. Nggak bisa sampai ke tempat tujuan. Namun sekali lagi kondisi pertama tadi itu orang sadar kalau dia itu tersesat. Dia salah arah.
Namun ada orang yang memang tidak punya tujuan. Dia tidak tahu mau kemana. Sehingga orang yang seperti ini tidak akan sadar kalau dia tersesat. Dia akan mengatakan, "Ana nggak tahu ana mau kemana, yang penting ana jalan." Tujuan dia adalah nafsu dan syahwat. Pemandu dia adalah iblis dan bala tentaranya. Pendorong dia adalah biduan-biduan wanita yang membuatnya menghayal, melayang-layang entah kemana. Barang siapa yang menjadikan burung gagak sebagai pemandu jalannya, maka akan dilewatkan bangkai anjing. Dan orang yang seperti ini gak akan sadar kalau dia itu tersesat. Mau dikasih tahu, mau dikasih nasihat. Antum salah jalan loh, ini nggak baik, ini jalan buntu. Dia nggak ada urusan. Anak yang penting mau jalan, mau anak. Antum nggak usah ngurusin anak, urusin diri sendiri. Betapa banyak manusia seperti ini yang tersesat tapi tidak mau dikasih nasihat. Jamaah rahimakumullah, bicara kita sebagai manusia di muka bumi. Arah kita ini mau kemana sih? Tujuan kita itu apa? Kenapa kita kok ada di bumi ini? Anak ada di Jember. Antum ada di Sanga-Sanga. Sebagian ada di Jakarta. Sebagian ada di Papua. Di berbagai tempat di muka bumi ini ada manusia. Kenapa kok ada manusia? Untuk apa sebenarnya mereka diciptakan? Kita sadar bahwa kita tidak pernah mengajukan proposal untuk lahir di muka bumi. Tapi yang ada, kita dilahirkan. Dari rahim seorang ibu yang kita tidak bisa memilih. Kita melihat ayah kita tanpa kita bisa memilih. Wajah kita pun kita nggak bisa milih. Ya udah seperti ini kita dikasih. Untuk apa sebenarnya? Kalau cerita itu, maka kita akan cerita tentang awal manusia diturunkan di bumi ini. Teman-teman yang di Sanga-Sanga entah bergerak di gas apa di minyak bumi. Diambil tuh kekayaan yang Allah simpan di dalam bumi ini untuk kehidupan manusia. Pernahkah kita berpikir tadi, awal cerita manusia sampai ke muka bumi ini gimana? Atau ada sebagian yang ikut teori Darwin yang dikatakan manusia itu berasal dari kera. Sampai ada cerita seorang ustadz, ada gurunya itu percaya dengan teori itu. Suatu hari di tempat tinggal dia itu ada tanda bedes. Tahu tanda bedes? Topeng monyet deh. Gurunya dipanggil, Pak Guru. Ini ada kakeknya Pak Guru. Kita bukan dari kera. Manusia pertama itu Nabi Adam. Seringkali Allah ceritakan hal ini di dalam Al-Quranul Karim agar kita tahu dengan tujuan kita hidup dan tidak kehilangan arah. Tidak seperti layang-layang yang terputus. Yang kemudian dia dibawa angin tanpa jelas dia mau kemana. Tapi seorang yang beriman, maka dia tahu kenapa dia diciptakan. Allah berfirman di surat Thaha ayat 116 sampai 125. Coba dibuka Quran. Bagaimana Allah menceritakan kejadian awal manusia di muka bumi. Tafadhol. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك زوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تطمع فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فآكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا كنت بصيرا. Nah, artinya? Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Lalu mereka pun sujud, kecuali iblis. Dia menolak. Kemudian kami berfirman, wahai Adam, sungguh ini iblis musuh bagimu dan bagi istrimu. Maka sekali-kali jangan sampai dia mengeluarkan kamu berdua dari surga. Nanti kamu celaka. Sungguh ada jaminan untukmu di sana. Engkau tidak akan kelaparan dan tidak akan telanjang. Dan sungguh di sana engkau tidak akan merasa dahaga dan tidak akan tertimpa panas matahari. Kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepadanya dengan berkata, wahai Adam, maukah aku tunjukkan kepadamu pohon keabadian, khuldi, dan kerajaan yang tidak akan binasa. Lalu keduanya memakannya. Lalu tampaklah oleh keduanya aurat mereka. Dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun yang ada di surga. Dan telah durhakalah Adam kepada Tuhannya. Dan sesatlah dia. Kemudian Tuhannya memilih dia. Maka dia menerima taubatnya dan memberikannya petunjuk. Ya Allah berfirman, turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama. Sebagaimana sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Jika datang kepadamu petunjuk dari aku, maka ketahuilah, barang siapa mengikuti petunjukku, dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sungguh tidak akan menjalani kehidupan yang sempit. Dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Tambah lagi. Dia berkata, ya Tuhanku, mengapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta?
padahal dahulu aku dapat melihat. Sampai satu ayat. Nah. Ya Allah berfirman, demikianlah dahulu telah datang kepadamu ayat-ayat kami, dan kamu mengabaikannya. Jadi begitu pula pada hari ini kamu diabaikan. Barakallahu fikum. Hibati fillah. Semua bermula dari surga. Kita berada di muka bumi ini karena sebuah kesalahan yang terjadi. Jaminan yang Allah berikan. Tidak ada kelaparan. Tidak ada kepanasan. Tidak ada kesusahan. Tidak ada kesengsaraan. Jaminan itu hilang. Gara-gara kemaksiatan. Akhirnya diturunkanlah ayahanda kita. Nabi Adam dan Hawa. Bersama mereka dua. Iblis pun yang terlaknat. Terus bagaimana? Apakah mungkin manusia yang sudah diturunkan di muka bumi ini untuk kembali kepada jaminan Allah untuk masuk surga? Nah. Dan itu yang sedang kita usahakan bersama. Dan Allah Azza wa Jalla mengatakan fa imma ya'tiyannakum minni huda. Di sini. Apabila datang kepada kalian dari aku petunjuk. Berarti ada petunjuk yang Allah berikan. Ada peta yang Allah berikan kepada kita untuk kembali ke surga. Terus caranya gimana? Ya ikutin petunjuk itu. Famanittaba'a hudaya. Maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, niscaya dia tidak akan tersesat. Dia tidak akan kehilangan arah dan dia tidak akan sengsara. Alhamdulillah. Allah utus Nabi Nuh alaihissalam setelah Nabi Adam. Kemudian nabi-nabi yang sesudahnya. Yang membawa petunjuk kepada umat manusia. Allah utus Nabi Ibrahim tapi ditolak oleh kaumnya. Bahkan kaumnya membakar. Allah utus Nabi Musa alaihissalam. Kita semua tahu bagaimana Nabi Musa berdakwah mengajak Fir'aun. Yang pada akhirnya Fir'aun tidak mau mengikuti petunjuk tersebut. Dan dia menjadi orang yang binasa. Kemudian diutus Nabi Isa alaihi salam setelah Nabi Musa. Tapi ternyata kaumnya menolaknya, bahkan ingin membunuh Nabi Isa alaihi salam. Dan mereka mengklaim mereka berhasil membunuh Isa bin Maryam Rasulullah. Utusan Allah, mereka mengatakan yang mereka bunuh. Padahal tidak. Tapi mereka yang menjadi intinya, mereka nggak terima petunjuk Allah. Kemudian Allah utus Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam sebagai penutup para nabi dengan kitab yang terakhir namanya Al-Quranul Karim. Maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan sengsara. Jaminan dari Allah Azza wa Jalla. Namun, waman a'rada an dzikri. Barang siapa yang berpaling dari petunjuk, maka sesungguhnya bagi dia kehidupan yang sempit. Antum bisa bayangin, orang punya istana tapi sempit hidupnya. Orang punya banyak harta tapi miskin jiwanya. Subhanallah. Tadi Ana bersama istri lewat satu tempat, ada buka gratis. Bukan buka gratis, sarapan gratis. Hari Jumat hari ini ya, dikasih sarapan gratis. Lalu istri Ana ngomong, Bang, kalau caranya kayak gini Bang, kadang-kadang orang-orang kaya juga ikut sarapan gratis. Ana sampaikan kepada istri, yang ikut sarapan miskin. Siapa saja. Walaupun dia banyak harta, berarti dia miskin. Kenapa? Karena dia ikut makan di sana. Kan tulisannya memang buat orang miskin. Kekayaan itu bukan dengan banyaknya harta. Tapi kekayaan itu kekayaan jiwa. Sehingga Allah tetapkan barang siapa berpaling dari petunjukku, maka bagi dia kehidupan yang sempit. Yang sengsara. Di dunia.
Pada hari kiamat, dikeluarkan dari kuburannya dalam kondisi buta. Orang bisa berjalan, ini kalau kita bicara tadi kehilangan arah. Orang bisa berjalan karena dia ngelihat jalannya. Tapi yang jadi masalahnya orang ngelihat nggak mau jalanin tuh jalannya. Dikasih jalan yang enak, dia off-road. Jatuh ke jurang. Maka pada hari kiamat, Allah akan bangkitkan dia dalam kondisi buta. Kemudian dia protes mengatakan, Ya Rabbi, Rabbi lima hasyartani a'ma. Kenapa aku kok dibangkitkan, dihimpun dalam kondisi buta? Padahal dulu aku bisa melihat. Kadzalika atatka ayatuna fanasita. Ya dulu datang kepadamu ayat-ayat kami, tapi engkau melupakan. Maka hari ini engkau diabad. Jamaah rahmatullah, jelas sekali. Buat teman-teman, ya buat seluruh umat Islam. Untuk kembali membuka Google Map dia. Menuju ke surga. Untuk dibuka lagi. Anak ini posisinya sampai mana? Surga itu di mana dan anak ada di mana? Untuk sampai ke sana itu anak harus lewat apa aja? Perjalanan anak masih panjang atau udah dekat? Maka diperiksa. Allah turunkan Al-Quranul Karim kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam yang penuh dengan petunjuk, tapi kita nggak pernah baca. Bentar lagi Ramadan, orang sibuk baca Quran. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Tapi sejatinya kita perlu membacanya sepanjang masa. Karena itulah petunjuk kita agar kita tidak kehilangan. Jamaah rahimakumullah. Di antara hal yang perlu kita lakukan agar kita tidak kehilangan arah atau yang sudah kehilangan arah, agar kembali ke jalur yang telah ditetapkan untuk kembali ke surga. Karena ingatlah dunia ini. Ya, isma syi'ta. Kata Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, isma syi'ta. Hiduplah engkau semaumu. Fa'innaka mayyit. Tapi ketahuilah, engkau pasti mati. Mau ada COVID-19, nggak ada COVID-19, mati manusia. Mau ada perang, nggak ada perang. Mau ada tabrakan, mau ada kecelakaan, mau ada longsor, mau ada tsunami, mau nggak ada apa-apa, pasti mati engkau. Engkau mau sehat, engkau mau punya segala fasilitas untuk menjaga kebugaran tubuhmu, pasti mati. Iya jemaah. Isma syi'ta. Hidup semau. Engkau pasti mati. Karena itu sudah menjadi keputusan yang tidak dapat ditolak. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti merasakan kematian. Maka jangan terpesona, jangan tertipu dengan kehidupan dunia ini. Karena engkau nggak akan lama. Cara yang pertama agar kita tidak kehilangan arah adalah berdoa. Memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Nabi kita alaihi salatu wassalam itu kalau keluar rumah itu baca doa. Apa doanya? Ya mungkin semua hafal itu doa. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. Dengan nama Allah. Dimulai langkah itu dengan menyebut nama Sang Pencipta. Karena tanpa bantuannya kita akan tersesat. Kita serahkan sama Allah. Kita udah punya bekal. Mobil kita udah disiapin. Motor kita udah disiapin. Atau sandal kita udah disiapin. Kita melangkah dengan nama Allah. Aku serahkan semuanya sama Allah. Tiada daya dan tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Terus doa yang lainnya. Nabi SAW kalau keluar rumah mengatakan.
Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla, an azilla au uzalla, an adlima au udlama, an ajhala au yujhala alayya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu, jangan sampai aku tersesat atau disesatkan. Ada orang yang tersesat karena nggak tahu. Tapi ada orang yang disesatkan karena ada yang mau menyesatkan dia. Ingat, ada orang tersesat karena nggak tahu. Tapi ada orang yang disesatkan karena ada yang mau menyesatkan dia. Kita berlindung kepada Allah. Jangan sampai anak tersesat karena kebodohan anak. Dan jangan sampai disesatkan karena ada pihak lain yang ingin menyesatkan. Dan aku berlindung kepadamu, jangan sampai aku tergelincir tanpa sengaja. Dan jangan sampai aku digelincirkan dengan sengaja. Ada orang jatuh, nggak sengaja. Tapi ada orang yang didorong. Na'udzubillah, jangan sampai ada yang mendorong kita sehingga kita tergelincir. Sehingga kita harus tahu. Ada faktor internal dan ada faktor eksternal. Yang dapat membuat kita kehilangan arah. Kemudian, Allahumma inni a'udzubika an adilla au dhalla, an azilla au uzal, an adlima au udlam. Jangan sampai aku mendolimin orang dalam kehidupan ini. Dalam perjalanan ini. Jangan sampai aku menjadi objek yang dizalimi. An ajhala au yujhala alayya. Jangan sampai aku melakukan tindakan bodoh atau aku dibodoh-bodohin sama orang. Nabi berdoa. Dan doa ini adalah jalan pintas supaya kita tidak kehilangan arah. Allah Azza wa Jalla di surat Al-Qasas ayat 56 menjelaskan bahwasanya petunjuk itu hanya milik Allah. Apa kata Allah Jalla Jalla? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kana la tahdi man innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sungguh engkau Muhammad tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang kau katakan. Tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki. Dan Dia lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Barakallahu fiik. Nih, kenapa kita harus meminta? Karena yang punya petunjuk itu Allah. Bayangin Nabi Nuh alaihi salam. Anaknya nggak dapat hidayah. Istrinya, ibu anak-anaknya yang mendampingi beliau alaihi salatu wasallam nggak dapat hidayah. Nabi Lut alaihi salam sama juga istrinya kayak gitu. Nabi Ibrahim, bagaimana kecintaan beliau kepada ayahnya, tapi ayahnya pun tidak mau menerima hidayah. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam, bagaimana perjuangan pamannya Abu Thalib membela keponakannya, pasang badan demi agar Nabi menyampaikan dakwah ini. Tapi dia pun tidak menerima dakwah Islam. Supaya kita sadar, yang memberikan hidayah itu bukan kita, tapi Sang Pencipta. Terus gimana? Ya doa. Minta kepada Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan, Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepada aku. Mintalah kepada aku. Pasti aku kabul. Tapi ternyata kita, hampir setiap hari, yang ada di benak kita, yang ada di pikiran kita, yang kemudian jadi doa di lisan kita, itu urusan dunia. Kita kepingin usaha lancar, kita kepingin fisik kita sehat, yang emak-emak kepingin langsing, yang sakit kepingin sembuh. Tapi pernahkah kita fokus
untuk terus berdoa minta petunjuk. Allah wajibkan kepada kita minta petunjuk. Allah wajibkan. Nggak sah sholat seorang hamba tanpa dia mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Nggak sah. Tapi sayangnya kita baca itu pun hati kita nggak ada di situ. Padahal Allah tidak mengabulkan doa. Allah tidak mengabulkan permohonan, permintaan bila muncul dari hati yang lalai. La yastajibullah. Allah nggak ngabulin. Bayangin jemaah. Sehari 17 kali kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Nanti ihdinas siratal mustaqim. Kenapa? Agar kita tidak kehilangan arah dalam kehidupan ini. Antara salat subuh dan salat zuhur, mungkinkah manusia kehilangan arah? Mungkin. Subuh masih sholat berjamaah. Zuhurnya udah gak sholat. Ada yang zuhurnya sholat. Asar dan sholat. Ini menunjukkan kebutuhan hamba kepada pertolongan Allah Azza wa Jalla. Dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allah berfirman, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum dallun illa man hadaituh. Kalian semua itu tersesat. Semuanya. Illa man hadaituh. Kecuali orang yang aku kasih petunjuk. Fastahduni ahdikum. Maka mintalah kalian kepadaku petunjuk, pasti aku memberinya. Minta petunjuk. Apalagi di masa yang penuh dengan fitnah ini. Yang kita, subhanallah, kalau dulu orang mau terfitnah itu harus keluar rumahnya. Artinya orang kalau masuk rumahnya dulu selamat dari fitnah dunia ini. Godaan-godaan yang macam-macam. Mau itu perempuan, mau itu minum, mau itu makanan, mau apa, selamat. Masuk rumah, selamat dia. Sekarang di rumahnya fitnah itu ikut. Dia masuk ke kamarnya, bukan di ruang tamu. Di kamarnya. Di atas tempat tidurnya, fitnah itu mengejar dia. Ini menunjukkan doa kita pun harus selalu mengiringi gerak-gerik kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan wasiat kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Apa katanya? Qul, katakan wahai Ali, Allahumma inni as'alukal huda wassadat. Katakan wahai Ali, ya Allah, aku memohon kepadamu petunjuk dan ketepatan. Tidak salah. Ini Nabi ngajarin kepada Ali bin Abi Thalib. Beliau alaihi salatu wassalam juga biasa berdoa. Mengatakan, Allahumma inni as'alukal huda wattuqa wal'afafa walghina. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, terjaga dari perbuatan-perbuatan yang merusak kehormatan, dan minta kecukupan kepadamu. Bukan hanya minta fulus. Bukan hanya minta sehat, minta lancar usahanya, minta petunjuk. Itu Nabi alaihissalam. Beliau juga berdoa, Allahumma zayyinna bizinatil iman, waj'alna hudatan muhtadin. Dalam hadis riwayat An-Nasa'i, ya Allah, hiasi kami dengan keimanan. Orang menghiasi dirinya dengan pakaian. Allah menghiasi tangannya dengan cincin, dengan jam, menghiasi rumahnya dengan berbagai pernak-pernik, menghiasi mobilnya. Kita ngelihat ada tempat aksesoris mobil dibikin bagus. Tapi kenapa engkau tidak menghiasi dirimu dengan keimanan? Nabi berdoa. Jadi kita perlu peduli dengan aksesoris di diri kita ini. Keimanan. Allahumma zayyinna
bizinatil iman, ya Allah hiasi kami dengan perhiasan keimanan, waj'alna hudatan muhtadin, dan jadikan kami orang-orang yang memberi petunjuk, mengajak orang lain untuk jadi orang baik, dan kami pun diberi petunjuk. Subhanallah jamaah. Jangan berhenti berdoa. Orang-orang datang kepada Nabi, minta doa, Nabi doakan. Minta doa hidayah. Bagaimana kisah Abu Hurairah ketika meminta kepada Nabi SAW untuk mendoakan ibunya. Bagaimana kisah Abu Bakar tatkala berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, hadihi ummi, ini ibuku ya Rasulullah, doakan dia. Didoakan, dapat hidayah masuk Islam. Bagaimana kisah kabilah Daus yang katanya Tufail bin Amr ketika datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Allah, ini Daus, ini sebuah kabilah jemaah, itu sudah durhaka. Doakan semoga Allah menghancurkan mereka. Apa kata Nabi SAW? Allahumma hdi Dausan wa'tini bihi. Ya Allah, berikan petunjuk kepada kabilah Daus dan datangkan mereka. Subhan, dikasih petunjuk dan mereka datang ke kota Madinah. Maka saatnya kita berdoa, memohon kepada Allah agar tidak kehilangan arah. Ini muncul dari perasaan memang kita butuh. Orang tuh kalau butuh, dia akan minta. Tapi kalau orang itu memang nggak punya arah, dia merasa nggak butuh. Dia merasa enjoy dengan kehidupan dia. Kesian kita melihat saudara-saudara kita ya, yang hidupnya itu mungkin lebih mirip dengan kehidupan binatang ternak. Rutinitas dia itu pagi berangkat kerja, dapat duit dia makan, mungkin dia kawin, mungkin dia buang kotoran, besoknya seperti itu. Berputar di sana. Sedangkan hewan itu diciptakan untuk kita, dan kita diciptakan untuk Allah Azza wa Jalla. Dan tadi sudah disebutkan, kita bukan berada di tempat tinggal kita. Kita berada di tempat pengasingan. Kita diciptakan untuk mengabdi kepada Allah, bukan untuk bersenang-senang. Kita diciptakan untuk kembali ke surga Allah Jalla Jalaluh. Yang di sana ada jaminan, tidak ada lagi kelelahan buat kita. Kita di dunia makan kebanyakan sakit perut. Kita di dunia tidur kebanyakan sakit. Jalan-jalan capek. Tapi di surga Allah Azza wa Jalla nggak ada toilet di sana. Nggak ada tidur di sana. Yang ada semua kenikmatan. Itu jaminan dari Allah. Tapi syaratnya, ya ini yang kedua. Setelah kita berdoa, kita perlu berjuang. Agar tidak salah arah itu perlu berjuang. Nggak cukup cuma doa-doa. Nabi Adam alaihissalam digodain sama iblis terus. Tapi dalam kondisi tertipu sama iblis, bagaimana iblis itu cara godain kita? Jadi? Kalau kita nggak melawan dia. Kata-kata iblis itu indah. Maka hati-hati dengan orang yang pandai berbicara, padahal dia di atas kesesatan. Iblis mengatakan kepada Nabi Adam, hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Adam, mau nggak engkau aku kasih tahu pohon keabadian? Padahal udah dikasih jaminan sama Allah. Iblis ngomong, mau nggak engkau aku kasih tahu pohon keabadian dan kerajaan yang tidak ada habisnya? Makanya kalau istilah yang dimakan sama Nabi Adam buah khuldi, itu istilahnya siapa? Iblis. Nggak ada, bukan buah khuldi. Buktinya Nabi Adam makan yang nggak kekal. Bahkan diturunkan dari surga, mati Nabi Adam alaihissalam. Ini penipuan dari iblis. Maka kita perlu berjuang. Memaksa diri kita. Antum jangan nunggu ada malaikat yang ngajak antum ke masjid gitu ya. Antum tidur-tiduran, dengar azan gitu ya. Ya Allah, belum dapat hidayah anak. Belum dapat hidayah. Bukankah udah dipanggil hayya 'alas shalah?
Kadang-kala ada orang-orang yang sedang terjebak dalam kumbangan kemaksiatan. Dipanggil, ini hidayah datang kepada dia. Ayo ke masjid. Ayo berangkat umrah. Ayo berangkat haji. Ayo tinggalkan itu riba. Dia mengatakan, anak belum dapat hidayah. Hidayahnya udah datang, tapi engkau tidak mau berusaha. Tidak mau bekerja keras. Allah Azza wa Jalla berfirman di surah Al-Ankabut ayat 69. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sungguh Allah bersama orang yang buat baik. Subhanallah. Ya. Tuh. Orang-orang yang berusaha dengan sungguh-sungguh di jalan kami. Mencari keridhaan kami. Pasti kami kasih petunjuk. Makanya Allah itu lebih tahu. Kadang-kala antum melihat, ya Allah ya, kenapa fulan kok nggak dapat petunjuk ya? Kenapa fulan kok malah yang anak pikir fulan ini dulu nggak benar, tapi ternyata dia jadi benar, Ustaz. Allah yang tahu dengan kondisi orang itu. Kita ini kan menilai orang dari luarnya, sedangkan Allah tahu dengan isi hati orang. Mungkin nih orang yang sedang terjebak dalam kemaksiatan, tatkala malam hari, dia menangis ya. Dia minta sama Allah. Besoknya dia terjebak lagi dalam kemaksiatan, tapi hatinya penuh dengan penyesalan, dia minta sama Allah Azza wa Jalla. Sebaliknya ada orang-orang yang secara zahirnya orang baik, ternyata mati su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Karena ada sesuatu di hati dia yang Allah. Maka berjuanglah dengan sungguh-sungguh. Jangan menunda-nunda. Allah itu bersama orang-orang yang berbuat baik. Maka buat teman-teman jangan mengatakan nanti dan nanti. Mulailah dari sekarang. Ya, mungkin ada orang, ya usah berat saya untuk meninggalkan kemaksiatan. Iya. Karena belum terbiasa aja. Tapi nanti, ketika antum sudah biasa melaksanakan ketaatan, sholat itu akan buat antum ketagihan. Rasulullah SAW mengatakan kepada Bilal, "Qum ya Bilal, fa'arifna bis sholat." Bilal, bangun Bilal. Bikin kita istirahat dengan sholat ini. Sholat menjadi rest area seorang muslim. Sholat. Yang untuk sebagian orang beban, tapi untuk sebagian lainnya sudah rest area. Kalau melihat masjid dia, ya Allah senangnya hatinya. Dengar adzan, seakan-akan semua beban dunia ini dia lepas. Kenapa? Aku akan menuju ke tempat istirahatku. Ketika bermunajat kepada Allah Jalla Jalla. Itu melalui perjuangan. Manusia ini ada 3 macam. Yang pertama namanya Rashid. Ada Rashid, ada Ghawin, ada Dhal. Kita mulai dari Dhal. Dhal ini adalah orang yang tersesat, yang tidak tahu kebenaran. Dia memang nggak tahu. Akhirnya dia tersesat. Adapun Ghawin ini orang yang mengetahui kebenaran tapi tidak mau mengikuti. Dhal nggak tahu kebenaran. Ya udah tersesat. Ghawin tahu kebenaran tapi nggak mengikuti. Yang ketiga Rashid, orang yang tahu kebenaran dan mengikutinya. Maka para khalifah itu setelah Nabi Muhammad SAW dikatakan apa? Al-Khulafa Ar-Rashidin. Khulafa Ar-Rashidin mereka adalah orang-orang yang mengetahui kebenaran dan mengikuti kebenaran. Lalu nasihat anak kepada para jamaah. Coba antum membaca kisah
perjalanan hidayahnya Salman Al-Farisi. Bagaimana dia akhirnya bertemu dengan Nabi SAW setelah ribuan kilometer dia tempuh. Dia berpisah sama orang tuanya. Dia berpisah sama semua kesenangan dia. Bahkan pada akhir pencarian dia itu jadi budak. Diperjualbelikan oleh manusia. Tapi itu tidak menghalangi dia untuk berjuang mendapatkan hidayah. Akhirnya dia meraih hidayah itu dan tidak salah arah. Atau mungkin bisa diikutin waktu itu kita punya kajian. Ana lupa judulnya apa. Di sana ada cerita tentang Salman Al-Farisi. Kemudian yang ketiga, agar tidak kehilangan arah, baca kitab petunjuk. Apa kitab petunjuknya? Al-Quranul Karim. Ada, antum Masya Allah. Makanya kalau ada orang tersesat di masa sekarang ini, itu seperti, apa istilahnya, tikus mati kelaparan di lumbung padi. Dia mati kelaparan gitu. Kalau dia mati kelaparan di tempat yang memang nggak ada makanan, wajar. Ini di lumbung padi dia mati kelaparan. Sehingga kalau kita sekarang kehilangan arah di masa sekarang ini, di mana Masya Allah, Al-Quran itu ada di handphone antum. Di gadget antum ada Quran. Terjemahannya ada. Bersama yang membacakannya ada. Subhanallah. Sampai ada audio itu khusus untuk tafsir As-Sa'di. Anak ketika ya Allah berikan kemudahan. Dulu ulama-ulama dulu itu kalau mau baca itu harus beli bukunya. Dan zaman dulu bukunya itu ditulis pakai tangan. Sehingga bayangkan berapa harga satu Quran. Berapa? Karena ditulis pakai tangan. Hanya orang-orang kaya yang bisa beli. Sekarang semuanya bisa mendapatkannya. Lalu kita nggak membacanya. Apa kata Allah Azza wa Jalla di surat Al-Isra ayat 9? Nah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwamu wa yubashshirul mu'minin. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. Sungguh Al-Quran ini memberikan jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan, bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar. Barakallahu fikum. Apa buku petunjuk itu yang menunjukkan kepada jalan yang paling lurus? Quran. Subhanallah. Orang beriman itu, idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, bertambah tuh level keimanan. Ini sekarang orang sibuk main game yang levelnya lebih tinggi, tapi level imannya nggak pernah naik. Yang ada tambah hari, tambah turun, sedangkan di depan dia ada kitab yang seharusnya dia semakin naik level. Berapa umurmu? 30 tahun. Berapa hafalan Quran? 30 surat. Alhamdulillah. Atau umurmu 40 tahun. Berapa hafalan surat-surat pendekmu? 40 surat. Umurmu 50 tahun. 50 surat pendek yang kau hafal. Atau ternyata hafalanmu tidak pernah bertambah. Sejak engkau dulu SD. Atau SMP. Atau SMA. Mandek di situ. Berapa banyak orang-orang yang mengejar karirnya. Padahal di jalan Al-Quran Karim itulah karir yang tertinggi. Derajat itu dengan hafalan Quran dan memahami Al-Quran.
Maka mulailah kita. Kita di penghujung bulan Rajab, kita mau masuk bulan Sya'ban untuk mulai membaca Al-Quranul Karim. Menghatamkan Al-Quranul Karim. Paling tidak kita hatam Al-Quran sebulan sekali. Sebulan sekali. One day, one juz. Kalaupun lewat 40 hari sekali kita hafal Al-Quranul Karim. Kalaupun lewat 2 bulan sekali kita hafal Al-Quranul Karim. Sehingga dalam setahun kita hafal berapa kali? Kalau 2 bulan sekali kita hafal. Berapa kali? 6 kali. Jangan nunggu bulan Ramadan menghatamkan Al-Quran. Kemudian yang keempat. Jangan salah berkawan. Agar tidak salah arah. Kata Nabi alaihissalatu wassalam, al-mar'u ala dini khalilihi. Falyandur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu berada di atas agama sahabat karibnya. Maka hendaklah kalian itu meneliti siapa yang dijadikan sahabat karib. Nggak sembarangan berkawan. Siapa yang makan di rumahmu? Dengan siapa engkau berjalan? Siapa kelompok goesmu? Dengan siapa engkau reading? Kita lihat manusia ini punya kecondongan. Ada yang suka naik sepeda, ada yang suka naik motor, ada yang suka naik mobil, ada yang suka off-road, ada yang suka macam-macam. Engkau lihat bersama siapa engkau kumpul. Ini berpengaruh kepada agamamu. Arahmu itu nanti akan ikut kawan-kawan. Anak punya kawan, anak tanya kepada dia, Bang, abang nggak goes lagi sekarang. Takut. Kenapa? Arahnya banyak yang udah nggak bener lagi. Ya udah kelompok-kelompok goes anak, ya dia cerita. Itu sudah perempuan, ini, itu macam-macam. Akhirnya dia menghindar. Ya, jangan karena hobimu engkau mempertaruhkan hidayah. Bikin komunitas yang baik, yang sehati, yang seiman, yang seia sekata, yang sama-sama ingin masuk surga, bukan ingin memuaskan nafsu semata. Cari. Sulit Ustaz, nggak apa-apa. Tapi engkau berjuang untuk mendapatkan mereka. Ada apa engkau memiliki teman yang banyak, tapi tidak ada yang dapat menyelamatkanmu dari api neraka? Hasan al-Basri mengatakan, hendaklah kalian mencari kawan-kawan yang soleh. Karena mereka akan memberikan syafaat kelak pada hari kiamat. Kemudian jamaah yang kelima, menambah ilmu, belajar. Belajar lagi. Allah memerintahkan kepada kita untuk masuk ke dalam Islam secara kafah. Islamnya udah berapa persen sih? Kita berada di masa di mana manusia tidak sedikit yang terserang penyakit namanya Islamophobia. Apa penyebabnya? Karena nggak ngerti Islam. Udah nggak paham Islam dia itu. Sehingga dia ketakutan dengan Islam itu. Islam ini rahmat ya. Dunia sebelum datangnya Islam itu disebut jahiliyah. Mau itu Romawi, mau itu Persia. Mereka peradaban yang besar sebelum datangnya Islam disebut jahiliyah. Islam datang membawa rahmat, membawa kedamaian, keselamatan, keindahan. Bunga-bunga itu mekar ketika Islam datang. Maka agar kita tetap berada di hajah ini, belajar Islam yang benar. Dan jangan takut. Nggak akan jadi teroris orang yang belajar Islam dengan benar. Karena dia akan menjadi pengikut Nabi SAW yang menyebarkan assalam, kedamaian. Maka belajar. Kemudian yang keenam, setelah belajar, jangan cuma sekedar untuk awasan. Ada orang pintar, belajar, ngaji lagi, amalkan. Karena kalau kita menunda-nunda mengamalkan ilmu yang kita pelajari, kita bisa kehilangan arah. Bahkan kata Nabi alaihi salatu wasallam, bajiru bil a'mal fitanan kaqita'il lailil mudrim. Kalian segera beramal. Jangan nunda-nunda. Dapat ilmu, tahu langsung amalin. Sebelum datang fitnah yang seperti potongan malam yang gelap gulita. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Ini orang gara-gara menunda amal,
imannya jadi lemah. Paginya beriman, sorenya kafir. Sorenya beriman, paginya kafir. Kenapa itu terjadi? Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Yang menjual agamanya untuk mendapatkan sedikit kenikmatan. Penyebabnya, dia punya ilmu tapi tidak diamalkan. Sehingga ilmu itu belum menyatu dengan jantungnya. Dia masih merasa berat. Tapi kalau antum sudah mengamalkan perintah-perintah Nabi, nasihat-nasihat Nabi, niscaya antum akan husnul khatimah. Nggak akan terpengaruh dengan godaan dan fitnah-fitnah itu. Hada wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Saya kembalikan ke pembawa acara. Jazakumullah khair. Saya akan bacakan pertanyaan yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz izin bertanya, kenapa masih ada orang tersesat? Belum muncul videonya. Lanjut. Nah, tafadhol. Bertanya Ustaz, kenapa masih ada orang yang tersesat padahal sudah melakukan ibadah yang diwajibkan maupun yang disunahkan seperti sholat wajib, membaca Al-Quran dan berpuasa? Apakah penyebabnya Ustaz? Barakallahu fikum. Ahibati fillah. Tadi tatkala membacakan firman Allah Azza wa Jalla di surat apa namanya? Innaka la tahdi man ahbabta, di surat Al-Qasas ayat 56. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Di akhir ayat ini Allah mengatakan Allah itu lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Jadi kalau dikatakan kenapa kok ada orang yang tersesat? Padahal dia sholat, Ustaz. Padahal dia puasa. Padahal dia mengamalkan sunnah. Hatinya bagaimana? Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Wala ila ajsamikum. Allah nggak ngelihat kepada rupa kalian. Allah nggak ngelihat kepada fisik kalian. Yang dilihat itu bukan cuma zahirnya. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tapi Allah melihat kepada hati kalian. Amal. Maka kalau ada orang-orang yang tersesat dalam kondisi, dia itu orang baik sebenarnya Ustaz. Anak kok jadi takut Ustaz? Iya. Kita perlu tahu takut dengan hati kita. Takut sholat itu nggak ikhlas. Takut bacaan Quran itu nggak ikhlas. Takut puasa itu nggak ikhlas. Maka kita perlu menata hati kita, menjaga hati kita. Bagaimana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya tentang seorang wanita, taqumul lail. Perempuan ini rajin salat malam. Tasumun nahar. Rajin puasa sunnah. Wa tatasaddaq. Riwayat lain mengatakan dia juga rajin sedekah. Tapi masalahnya dia apa? Walakinnaha salita tu'zi jirana. Tapi kalau ngomong itu pedes. Suka menyakitin tetangganya. Jadi ada masalah di hati dia. Jadi perbuatan yang zahir ini harus sejalan dengan hatinya. Sehingga bisa jadi ada orang-orang yang secara zahir baik tapi hatinya nggak baik. Makanya kenapa kata Nabi SAW, wa inna rajula la ya'malu bi amali ahli jannah. Ada orang yang secara zahir amalan dia, aduh udah surga nih orang ini. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka an tabitan ala din. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Kadang-kadang kita ngeliat orang, ya Allah ahli jannah nih orang. Kalau ngeliat amalan lahir dia, ibadah dia, oh dia rajin berdakwah, bacaan Qur'annya bagus, Masya Allah. Tapi mati su'ul khatimah. Jadi ada orang yang beramal dengan amalan penghuni surga, fima yabdu linnas.
berdasarkan kacamata manusia. Ternyata sebenarnya dia itu, amalan dia itu sebenarnya nggak ikhlas. Yang namanya nggak ikhlas itu bukan ahlul jannah. Akhirnya fayasbik alal kitab. Dalam perjalanan, ternyata dia tergelincir. Ketetapan Allah nampak. Dia beramal dengan amalan penghuni surga, penghuni neraka, kemudian dia masuk ke neraka. Na'udzubillah minzalik. Bagaimana cerita Nabi SAW ketika bersama para sahabat dalam satu peperangan. Ada satu sahabat, satu orang nih dari pasukan umat Islam yang begitu gagah perkasanya, begitu semangat berjuangnya. Bahkan para sahabat menilai nggak ada hari ini seperti fulan dalam perjuangan. Ketika sahabat mengatakan itu, Nabi SAW mengatakan, amma hada fahuwa min ahli nar. Orang ini termasuk penghuni neraka. Itu sahabat bingung. Kalau yang semangat kayak gini penghuni neraka, gimana dengan kita ini? Akhirnya satu sahabat mengatakan, ana sahibuhu. Aku akan mendampingi dia. Diikutin orang ini. Kok sampai divonis masuk neraka sama Nabi SAW? Ternyata di akhir peperangan itu, dia terluka. Dan dia nggak bersabar dengan luka yang menimpa tubuhnya. Dia ambil pedangnya itu. Ujung pedangnya itu ditancapkan di dadanya, tempat jantung dia. Kemudian dia robohkan tubuhnya. Dia bunuh diri. Siapa yang tahu? Apa yang tahu dengan hati ini? Allah. Maka berusaha kita untuk memiliki amalan yang tersembunyi. Yang mana itu membuktikan antum benar loh hambanya Allah. Bukan berharap kepada manusia. Hada wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiikum. Wafikum wabarakatuh. Saya bacakan pertanyaan yang kedua, Ustaz. Izin bertanya, Ustaz. Tadi singgung ketika Allah menyesatkan hambanya. Apakah ini karena perbuatan kita sendiri sehingga Allah menyesatkan kita? Atau memang Allah hendak demikian? Nah, apa yang terputus yang terakhir? Apakah ini karena perbuatan kita sendiri sehingga Allah menyesatkan kita? Atau memang Allah yang berkehendak demikian? Barakallahu fikum. Nah, ahibati fillah. Ingat, seorang mukmin itu beriman bahwa tidak ada sesuatu pun yang terjadi di muka bumi ini kecuali dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Semuanya terjadi dengan kehendak Allah. Tapi kehendak Allah itu terbagi menjadi dua. Ada kehendak yang Allah cintai. Ada kehendak yang Allah inginkan terjadi, tapi Allah tidak mencintainya. Contohnya, terjadinya kekufuran. Munculnya makhluk-makhluk seperti Fir'aun dan bala tentara Fir'aun. Adanya iblis atas kehendak Allah. Iblis itu ada atas kehendak Allah. Tapi Allah tidak meridhoinya. Jadi semua yang terjadi itu belum tentu Allah meridhoinya. Tapi semua yang Allah kehendaki pasti terjadi. Terus kalau ada orang yang tersesat, apakah itu karena orang itu sendiri atau karena Allah? Yang jelas, keburukan itu tidak dinisbatkan kepada Allah. Terus dinisbatkan kepada pelakunya. Dia yang menjadi sebab. Maka Allah katakan, ma asabaka min hasanatin faminallah. Kebaikan yang menimpamu itu dari Allah. Murni dari Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsi. Tapi keburukan yang menimpamu itu dari dirimu sendiri. Allah itu maha baik. Allah itu maha pengasih. Allah itu maha penyayang. Sehingga orang ini mau berbuat dosa 1.000.000 dosa dia lakukan. Allah membuka 1.000.000 pintu taubat buat dia. Maka tinggal engkau itu mau nggak dapat hidayah. Sehingga kalau bicara kehendak Allah, Allah itu menghendaki yang baik-baik.
Yang buruk-buruk Allah kehendaki tapi Allah tidak ridhoi hal itu. Namun engkau sebagai manusia diperintahkan untuk beramal dan berbuat. Ketika terjebak dalam dosa, jangan mengatakan, ya udah takdir aku berbuat dosa nih. Nah, betul. Tapi apakah engkau mau ditakdirkan masuk neraka? Engkau nggak mau. Terus, makanya aku bertobat. Karena apa? Karena kita semua tahu Allah memberikan kepada kita kesempatan untuk menjadi lebih baik. Hadza wallahu a'lam. Pertanyaan ketiga, Ustaz. Ibu bertanya, Ana pernah dengar bahwa sakit itu sebagai penggugur dosa. Alhamdulillah, Ana termasuk jarang selalu sakit. Apakah dosa tidak diampuni saat ini? Barakallahu fikum. Naam, ahibati fillah. Kita semua berbuat dosa. Kita semua melakukan dosa. Bahkan kalau kita nggak berbuat dosa, kayaknya kita udah nggak ada di muka bumi ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu bani Adam khata. Semua melakukan dosa. Anak Adam itu suka berbuat dosa. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baiknya orang yang berbuat dosa adalah yang bertobat kepada Allah. Tinggal sekarang, kalau bicara engkau orang yang jarang sakit, penghapusan dosa itu bisa dengan bertobat hamba ini. Memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Bisa jadi dengan kena musibah, bukan di tubuhnya, tapi di pekerjaannya, di hartanya, di keluarganya. Nabi SAW mengatakan, Hattal ham, yahmu. Sampai perasaan gundah gulana, perasaan pikiran di hati itu menjadi penghapus dosa. Tapi kalau ada orang yang dia merasa, kok anak nggak pernah sakit ya, kok anak nggak pernah dapat musibah, kok anak, ya kita perlu tanya sama Allah SWT. Ya Allah, kenapa ya Allah? Mudah-mudahan aku diampuni dosa-dosaku, bukan dengan penyakit, tapi dengan yang lainnya. Salat yang 5 waktu, itu kafarah penghapus dosa. Dari satu Ramadan ke Ramadan selanjutnya, itu penghapus dosa. Tapi yang jelas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza habballahu 'abdan yusibni." Kalau Allah cinta kepada hamba, Allah kasih musibah kepada orang ini. Allah kasih musibah. Karena musibah itu dapat mengingatkan dia dan menghapuskan dosa-dosa dia. Namun kita nggak boleh minta musibah. Kita minta afiah. Berkaitan dengan penghapusan dosa, ada banyak cara selain penyakit dan selain musibah yang dapat menghapuskan dosa kita. Hada wallahu a'lam bishawab. Syukran. Allah ini pertanyaan Ustaz yang paling banyak tanyakan itu doa apakah yang membuat kita agar senantiasa selalu di jalan Allah dan senantiasa tidak salah mendapatkan petunjuk. Barakallahu fikum. Iya, yang jelas doa yang kita baca ketika membaca Al-Fatihah. Kalau kita benar-benar menghayati doa tersebut, itu insya Allah akan dikabulkan sama Allah Jalla Jalla. Apalagi hamba itu sedang berdialog dengan Sang Pencipta. Tatkala hamba mengatakan, Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in, Allah menjawab ucapan hamba ini. Hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ini ayat setengahnya buat aku, setengahnya buat hambaku, kata Allah. Dan bagi hambaku apa yang dia pinta. Maka tatkala engkau mengatakan ihdinas siratal mustaqim, tolong engkau menghayati. Kemudian baca doa ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Kemudian baca doa yang di surat Ali Imran ayat 8. Rabbana la tuzigh qulubana
ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Minta sama Allah, ya Allah, jangan kau palingkan aku ya Allah dari hidayah ini. Setelah kau kasih petunjuk, jangan ya Allah. Berikan kepada kami karuniamu, rahmatmu, karena engkau lah yang maha pemberi. Terus doa-doa tadi yang dibacakan ya. Allahumma inni as'alukal huda, wat tuqa, wal afafa, wal ghina. Seperti itu. Dan usahakan di waktu-waktu mustajab, di waktu-waktu yang dikabulkan, di tempat-tempat yang mustajab, kita memperbanyak doa, minta hidayah, dan minta husnul khatimah. Hada wallahu a'lam. Insyaallah, alhamdulillah, jazakallah khair. Banyak sekali ilmu yang disampaikan oleh Ustaz Asif Sahabat Semua. Sedikit catatan saya bahwa ada 3 jenis manusia. Yang pertama yaitu zol, disebut dengan zol, yaitu orang yang sesat. Yang kedua, orang dengan gawin, tahu kebenaran tapi tidak mengikutinya. Dan yang ketiga yang disebut dengan romshi. Rashid. Nah. Tahu kebenaran dan mengikutinya. Semoga kita semua ditempatkan oleh Allah dalam hambanya, selalu di jalannya, istiqomah di jalannya hingga akhir hayat nanti. Amin. Baik, untuk menutup kajian sore hari ini, marilah kita tutup dengan doa kafaratul. Subhanallah. Bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallah khair Ustaz. Semoga bermanfaat. Jadi ilmu yang bermanfaat. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat.